Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Zulkifli Jumain, MPDI, dan teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, langsung saja. Saya Fitri Yuliani, NIM 622018-019. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kita kelompok 12 mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang berjudul Tokoh-tokoh Pendidikan Islam. Istilah pendidikan agama terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan agama. Pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk membawa si anak ke tingkat kedewasaan dalam arti sadar dalam memikul tanggung jawab segala perbuatan secara moral. Dalam bahasa Arab, agama disebut dengan ad-din, artinya tanduk dan patuh kepadanya. Namun Abdurrahman An-Nahlawi mendefinisikan ad-din adalah kemenangan, kekuasaan hukum, dan urusan. Dua tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia dan pemikiran pendidikannya, yaitu A. Ahmad Dahlan. Riwayat Ahmad Dahlan menurut Zuhairini, Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1869 Masehi dengan nama kecilnya Muhammad Darwis, putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, khatib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ibunya adalah Putri Haji Ibrahim, seorang penghulu. Yang kedua, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Upaya mengaktualisasikan gagasan tersebut, maka konsep pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan meliputi 1. Tujuan pendidikan, 2. Materi pendidikan, 3. Model mengajar. B. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Riwayat beliau, menurut Zuhairi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan pada tanggal 14 Februari tahun 1981 Masehi di Jombang, Jawa Timur. Mula-mula ia belajar agama Islam bersama ayahnya sendiri. Kemudian ia belajar ke pondok pesantren di Purbalingga, kemudian pindah ke Pelagitan, Semarang, Madura, dan lain-lain. 2. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan pesantren serta banyak menuntut ilmu dan berkecimpung secara langsung di dalamnya di lingkungan pendidikan agama Islam khususnya. C. Abdullah Halim. Riwayat Abdullah Halim lahir di Cibereleng, Majalengka pada tahun 1887 Masehi. Dia adalah pelopor gerakan pembaharuan di daerah Majalengka, Jawa Barat yang kemudian berkembang menjadi Perserikatan Ulama. Dimulai pada tahun 1911 yang kemudian berubah menjadi Persatuan Umat Islam pada tanggal 5 April 1952 Masehi, 9 Rajab 1371. D. Haji Abdul Mukti Ali. Riwayat nama lengkapnya Profesor Dr. Haji Abdul Mukti Ali, dilahirkan di kota Cepu pada tanggal 23 Agustus 1923 dan meninggal di kota Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2004, tepatnya berumur 81 tahun. Beliau meninggalkan seorang istri bernama Siti Asmadah dan 3 orang anak. Profesor Dr. Haji Abdul Mukti Ali adalah mantan Menteri Agama Kabinet Pembangunan
2. Periode 1973 sampai 1978. 2. Ide pemikiran Haji Ahmad Mukti Ali. 1. Problematika kerukunan umat beragama dapat dinilai sebagai transformasi religia intelektual. 2. Peningkatan mutu pendidikan agama. 3. Memperbaiki dan menertibkan prosedur administrasi. 4. Membentuk Wadah Persatuan Ulama Indonesia dengan nama MUI. Basyuni Imron. Riwayat, ia lahir di Sambas, Kalimantan Barat pada 25 Zulhijjah 1302 Hijriah. Pada usia 6-7 tahun, ia mulai belajar di lembaga pendidikan formal dan belajar agama secara informal. Pada saat itu pula, ia diajarkan ayahnya membaca Al-Quran, diajarkan nahwu dan syaraf. 2. Pemikiran pendidikan Islam Basyuni Imron dari karya-karya yang ditulis olehnya seperti Tarjamah Durus Al-Thoriq Al-Syariah, Bidayat Al-Tauhid, Fi Ilmi At-Tauhid, Risalah Cahaya Suluh, Tafsir, dan lain-lainnya. Hasan Langgulung. 1. Riwayat hidupnya: lahir di Rampang, Ujung Padang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Oktober 1934 dan wafat pada tanggal 2 Agustus 2008 di Kuala Lumpur, Malaysia. 2. Pemikiran Hasan Langgulung. Pemikiran tentang pendidikan menurut Hasan Langgulung sebenarnya dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama dari sudut pandang masyarakat, yang kedua dari sudut pandang individu. Azyumardi Azura. Riwayat hidup: ia lahir di Lubuk Alung, Sumatera Barat pada 4 Maret 1955 dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang agamis. Ia mulai pendidikan formalnya pada umur 9 tahun di SD di sekitar rumahnya. 2. Pemikiran tentang pendidikan. Pemikiran tentang pendidikan menurut Azyumardi Azura, pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Pengajaran bisa dikatakan sebagai suatu proses transfer ilmu belaka, bukan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala yang dicakupnya. 3. Tokoh-tokoh pendidikan Islam di luar Indonesia dan pemikiran pendidikannya. Imam Al-Ghazali. Riwayat hidup: nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dilahirkan di Tus, sebuah kota di Khurasan, Persia pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. 2. Konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Untuk mengetahui konsep pendidikan Al-Ghazali ini dapat diketahui antara lain dengan cara mengetahui dan memahami pemikirannya yang berkenaan dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan. 3. Tujuan pendidikan. Rumusan tujuan pendidikan pada hakikatnya merupakan rumusan filsafat atau pemikiran yang mendalam tentang pendidikan. Ibnu Sina. Riwayat hidup: nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah. Dalam sejarah pemikiran Islam, Ibnu Sina dikenal sebagai intelektual muslim yang banyak mendapat gelar. Ia lahir pada tahun 370 Hijriah bertepatan dengan tahun 970 Masehi. 2. Konsep pendidikan Ibnu Sina. Pemikiran Ibnu Sina dalam bidang pendidikan antara lain berkenaan dengan tujuan pendidikan, kurikulum, dan metode pengajaran. 3. Tujuan pendidikan. Menurut Ibnu Sina bahwa tujuan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangan yang sempurna, yaitu perkembangan fisik. 4. Kurikulum pendidikan. Konsep Ibnu Sina tentang kurikulum didasarkan pada tingkat perkembangan usia anak didik untuk anak usia 3-5 tahun. 5. Metode pengajaran. Konsep metode pengajaran yang ditawarkan Ibnu Sina antara lain terlihat pada setiap materi pengajaran. Ibnu Taimiyah. Riwayat hidup Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Al-Halim bin Taimiyah. Lahir di kota Haran, wilayah Syria pada hari Senin 10 Rabiul Awal 661 Hijriah. 2. Konsep pendidikan Ibnu Taimiyah.
Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam bidang pendidikan dapat dibagi ke dalam pemikirannya dalam bidang falsafah pendidikan, tujuan pendidikan. D. Burhanuddin Az-Zurnaji. 1. Riwayat hidup. Nama lengkapnya adalah Burhanuddin Al-Islam Az-Zarnuji. Di kalangan ulama belum ada kepastian mengenai tanggal kelahirannya. 2. Konsep pendidikan menurut Az-Zarnuji. Konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Az-Zarnuji secara monumental ditunangkan dalam karyanya Ta'lim Muta'alim Turu At-Ta'lum. Keistimewaan kitab ini adalah terletak pada materi yang dikandungkannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah astagfirullah. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.